Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan membacakan lanjutan terjemahan kitab Futuh Al-Ghaib, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagai umat muslim tentu kita tidak asing dengan nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah seorang ulama tersohor karena memiliki kemantapan sisi batin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga terkenal sebagai Sultanul Aulia, pemimpin para wali. Selain memiliki kemantapan dalam sisi batin, Syekh Abdul Qadir juga memiliki kealiman dan keilmuan yang mendalam. Ajaran Sufisme yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir begitu masif tersebar sejak dari zamannya hingga sekarang. Menurut beberapa riwayat ulama, sang begawan Sufi dikenal lantaran berbagai karamah yang dimiliki. Bahkan di kalangan Islam tradisional, Syekh Abdul Qadir memiliki mukjizat seperti para nabi. Namun, penghargaan terhadap kebesaran Syekh Abdul Qadir sesungguhnya bukan hanya lantaran itu. Seperti batu karang yang terlihat dari samudera spiritualitas yang dalam, karamah hanyalah buah dari kedalaman ilmunya. Jikapun sisi hawarik, adat perkara-perkara luar biasa, yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir tidak menarik, namun tidak ada yang dapat menyangkal dan meragukan kapasitas dan kematangan ruhaninya. Berikut akan dibacakan risalah ke-36-40. Risalah ke-36. Ia bertutur, jadikanlah kehidupan setelah matimu sebagai modal dan kehidupan duniawimu sebagai keberuntungan. Jika masih ada waktu lebih, habiskanlah demi kehidupan duniawimu, yakni dengan mencari nafkah. Jangan kau buat kehidupan duniawimu sebagai modalmu, dan kehidupan setelah matimu sebagai kentunganmu, dan sisa waktumu kau habiskan untuk memperoleh kehidupan setelah mati dan memenuhi kewajiban salat 5 waktu. Kau diperintahkan untuk mengendalikan kedirianmu, agar ia mematuhi Tuhannya. Tetapi kau bertindak tak layak terhadapnya, dengan menuruti dorongan-dorongannya dan kau serahkan kendalinya kepadanya, kau ikuti keinginan-keinginan rendahnya, kau bersekutu dengan iblis dan nafsunya, sehingga kau tak memiliki yang terbaik dari kehidupan ini dan kelak, sehingga kau masuki hari pengadilan sebagai orang paling miskin kebajikan, dan tak memperoleh dengan mengikutinya, sebagian besar bagianmu dalam kehidupan duniawi ini. Tapi, jika kau melalui jalur akhirat dengannya, dan menggunakannya sebagai modalmu, maka kau akan memperoleh kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sedang bagian duniawimu akan kau terima dengan segala kenikmatannya, dan kau akan terhormat. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah menyelamatkan di dunia ini demi akhirat, sedang keselamatan di akhirat tak dimaksudkan demi kehidupan duniawi ini. Nah, begitulah. Dan niat untuk akhirat ialah kepatuhan kepada Allah. Sebab niat merupakan ruh pengabdian dan kemaujudannya. Bila kau mematuhi Allah dengan berpantang di dunia ini, dan dengan mengupayakan tempat di akhirat, maka kau menjadi pilihan Allah, dan kehidupan akhirat akan kau peroleh, yaitu surga dan kedekatan dengannya. Maka, dunia akan mengabdi kepadamu, dan bagianmu darinya akan sepenuhnya kau peroleh, sebab segala suatu patuh kepada penciptanya, yaitu Tuhannya. Bila kau diliputi kehidupan duniawi dan berpaling dari akhirat, maka Allah akan murka kepadamu, kau akan kehilangan akhirat, dunia takkan patuh kepadamu, dan akan menghalangi datangnya bagianmu, karena murka Allah kepadamu, sebab ia adalah miliknya. Nabi bersabda, dunia dan akhirat adalah ibarat dua istri, jika kau menyenangkan yang satu, maka yang lain akan marah kepadamu. Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung berfirman, sesungguhnya sebagian darimu menyukai kehidupan duniawi ini, dan sebagiannya lagi mencintai akhirat. Surat Al-Baqarah ayat 151. Kesemua ini disebut anak-anak dunia dan anak-anak akhirat. Nah, anak siapakah kau? Bila kau berada di kehidupan lain, akan kau lihat satu kelompok di neraka. Maka sebagian orang senantiasa berada di tempatnya, pada satu hari yang kata Allah, sama dengan 15.000 tahun. Sedang sebagian yang lain berada di meja makan yang di atasnya makanan, bebuahan, dan madu yang lebih putih, yang sangat lezat, daripada es, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis. Mereka akan melihat tempat mereka di surga, sampai Allah selesai meminta pertanggungjawaban manusia,
dan mereka akan memasuki surga sebagaimana mereka memasuki rumah mereka di dunia ini. Mereka meraih hal ini karena telah mencampakkan dunia dan berupaya mencapai akhirat dan Tuhannya. Sedang mereka yang tenggelam dalam berbagai kesulitan dan kehinaan disebabkan tenggelamnya mereka dalam hal-hal duniawi, dan pengabaian mereka akan akhirat, hari pengadilan dan yang akan terjadi pada mereka kelak sebagaimana disebutkan dalam Kitabullah dan Sunnah Nabi. Maka pandanglah dirimu dengan pandangan penuh kasih sayang, pilihkanlah baginya yang lebih baik di antara kedua kelompok ini dan jauhkanlah ia dari kekejian, pembangkangan dan jin. Jadikanlah Kitabullah dan Sunnah Nabinya sebagai pembimbingmu, renungkanlah dua pewenang ini, berlakulah dengan keduanya. Dan jangan terkecoh oleh perkataan kosong dan keberlebihan. Allah berfirman, segala yang dibawa oleh Nabi kepadamu, terimalah, dan segala yang dilarangnya, jauhilah dan bertakwalah kepada Allah. Surat Al-Fat ayat 7. Dan mereka mengada-adakan ruhbaniyah, kepaderian penyunting, padahal kami tak mewajibkannya kepada mereka. Surat Al-Hadid ayat 27. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut hawa nafsunya, dan ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Surat An-Najm ayat 3-4. Maknanya, segala yang ia sampaikan kepadamu berasal dariku, bukan dari kediriannya. Maka ikutilah. Jika kau mencintai Allah ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu. Surat Ali Imran ayat 30. Jelaslah, bahwa jalur cinta ialah mengikuti kata dan perilakunya. Nabi suci Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berupaya adalah jalanku dan beriman kepada Allah adalah keadaanku. Maka, kau berada di antara upaya dan keadaannya. Jika imanmu lemah, kau mesti berupaya. Dan jika imanmu teguh, kau mesti menggunakan keadaanmu, yang adalah kebergantungan kepadanya. Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung berfirman, dan kepada Allah lah kau mesti berharap. Barang siapa beriman kepada Allah, maka ia mencukupinya. Surat At-Talaq ayat 3. Sesungguhnya Allah mencintai mereka yang beriman kepadanya. Surat Ali Imran ayat 158. Nah, Ia memerintahkanmu untuk senantiasa beriman kepadanya, sebagaimana Nabi juga diperintahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berbuat sesuatu yang tak kami perintahkan, maka perbuatannya itu tertolak. Hal ini meliputi kehidupan, kata dan perilaku. Hanya Nabilah yang dapat kita ikuti, dan hanya berdasarkan Quranlah kita berbuat. Maka, jangan menyimpang dari keduanya ini, agar kau tak binasa, dan agar hawa nafsu serta setan tak menyesatkanmu. Jangan ikuti hawa nafsu, karena ia akan memalingkanmu dari jalan Allah. Surat Sad ayat 26. Adapun keselamatan terletak pada Kitabullah dan Sunnah Nabi. Sedang kebinasaan terletak di luar keduanya, dan dengan pertolongan keduanya ini, hamba Allah mencapai keadaan wali, badal dan gauts. Risalah ke-37 dia bertutur, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kau iri terhadap tetanggamu yang hidup senang, yang memperoleh rahmat-rahmat dari Tuhannya? Tidakkah kau tahu bahwa yang demikian ini melemahkan imanmu, mencampakkanmu di hadapan Tuhanmu dan membuatmu dibenci olehnya? Sudahkah kau dengar sabda Nabi bahwa Allah berfirman, seorang yang iri hati adalah musuh rahmat kami? Belumkah kau dengar sabda Nabi, sesungguhnya, keiri hatian melahap habis kebajikan, sebagaimana api melahap habis bahan bakar. Lantas, kenapa kau iri terhadapnya? Duhai orang yang malang, baginyakah atau bagimu? Nah, jika kau iri terhadapnya, lantaran karunia Allah baginya, maka berarti kau tak selaras dengan firman-Nya. Kami karuniakan di antara mereka rizki mereka di kehidupan duniawi ini. Surat As-Zukhruf ayat 32. Berarti kau benar-benar zalim terhadap orang ini, yang menikmati karunia Tuhannya, yang khusus Dia karuniakan kepadanya, yang telah dijadikannya sebagai bagiannya dan yang tidak diberikannya sedikit pun dari bagian itu kepada orang lain. Nah, siapakah yang lebih zalim, serakah dan bodoh selainmu? Allah bebas dari kecacatan seperti itu. Firman-Nya, firman kami takkan berubah,
dan kami tak menzalimi hamba-hamba kami. Sesungguhnya Allah takkan mencabut darimu segala yang telah ditentukannya bagimu dan takkan memberikannya kepada selainmu. Maka, lebih baik bagimu iri terhadap bumi yang menyimpan aneka harta kekayaan, seperti emas, perak dan batu-batu mulia, yang telah dipendam oleh raja-raja terdahulu, seperti Ad, Samud, para raja serta kaisar Persia dan Romawi, daripada iri terhadap saudaramu. Hal ini seperti seorang yang melihat seorang raja yang memiliki kekuasaan, tentara, kehormatan dan kerajaan, yang menguasai negeri-negeri, memungut pajak, memeras mereka demi keuntungan pribadi dan menikmati aneka kesenangan, tapi tak iri terhadap raja ini. Sedang terhadap seekor anjing buas yang tunduk kepada salah seekor anjing raja itu, yang bersamanya siang dan malam, dan diberi sisa-sisa makanan dari dapur kerajaan, dan hidup dengannya, orang ini mulai iri terhadap anjing ini, memusuhinya, menghendaki kematiannya, dan ingin menggantikan kedudukannya sepeninggalnya, tanpa merasa enggan terhadap dunia, atau membina sikap agamis dan rida dengan nasibnya. Adakah manusia, di sepanjang masa yang lebih bodoh daripada orang ini? Maka, ketahuilah, duhai orang yang malang, apa yang mesti dihadapi oleh tetanggamu kelak, pada hari kebangkitan, jika ia tak mematuhi Allah, padahal ia menikmati karunia-karunia-Nya dan tak memanfaatkan karunia-karunia itu untuk mengabdi kepadanya. Belumkah kau dengar keterangan ini? Sesungguhnya akan ada kelompok-kelompok orang yang menghendaki, pada hari kebangkitan, agar daging mereka dipisahkan dari tubuh mereka dengan gunting, karena mereka melihat pahala bagi penderita-penderita kesulitan. Maka tetanggamu akan menginginkan, pada hari kebangkitan, kedudukanmu di dunia ini. Karena pertanggungjawabannya, kesulitan-kesulitannya, keberdiriannya selama 50.000 tahun di terik matahari masa itu, atas kenikmatan hidup duniawi yang telah direguknya. Sedang kau akan selamat dari hal ini di bawah naungan arsy Allah, sembari makan, minum, bersenang-senang karena kesabaranmu dalam menghadapi nasibmu dan keselarasanmu dengan perintah Tuhanmu. Semoga Allah menjadikanmu orang yang sabar dalam menghadapi musibah, bersyukur atas rahmat-Nya dan memasrahkan segala urusannya kepada Tuhan bumi dan langit. Risalah ke-38 Nia bertutur, barang siapa menunaikan perintah Tuhannya dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, berarti ia mencampakkan segala selainnya siang dan malam. Wahai manusia, jangan mengklaim segala yang tak kau miliki. Esakanlah Allah, jangan sekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan jadikanlah dirimu sasaran kehendak-Nya, yang takkan mematikanmu, tapi melukaimu. Dan siapapun yang memfanakan diri demi Allah, maka ia akan memperoleh ganti darinya. Risalah ke-39. Ia bertutur, melakukan sesuatu karena nafsu, bukan karena perintah Allah, berarti menyimpang dari kewajiban dan menentang kebenaran. Melakukan sesuatu, bukan karena nafsu, berarti selaras dengan kebenaran, sedang mencampakkannya, berarti kemunafikan. Risalah ke-40 Ia bertutur, jangan berharap menjadi saleh, jika kau belum menjadi musuh kedirianmu, dan benar-benar terlepas dari semua organ tubuhmu, dan terlepas dari semua hubungan dengan kemaujudanmu, dengan gerak-gerikmu dan kediamanmu, dengan pendengaranmu dan penglihatanmu, dengan pembicaraan dan dengan diammu, dengan upaya, tindakan dan pemikiranmu, dan dengan segala yang berasal darimu, sebelum kemaujudan ruhanimu mewujud dalam dirimu. Dan semua itu akan kau dapat setelah kemaujudan ruhani bersemayam di dalam dirimu, sebab ini menjadi tabir antara kau dan Tuhanmu. Bila kau menjadi seorang yang suci jiwanya, bersahaja, rahasia dari segala rahasia dan yang gaib dari segala yang gaib, maka kau benar-benar berbeda dengan segala yang rahasia, dan mengakui segala sesuatu sebagai musuh, pengalang dan kegelapan, sebagaimana Ibrahim berkata, sesungguhnya mereka adalah musuh-musuhku, kecuali Tuhan semesta alam. Surat Asy-Syu'ara 77. Dia berkata begini terhadap berhala-berhala, maka pandanglah segala kemaujudanmu sebagai berhala, begitu pula ciptaan lainnya, jangan mematuhi mereka dan jangan mengikuti mereka. Maka kau akan dikaruniai hikmah, marifat,
daya cipta dan keajaiban, seperti yang dimiliki para beriman di surga. Keberadaanmu dalam kondisi begini bak terbangkitkan dari kematian di akhirat. Menjadilah kau perwujudan kuasa Allah, kau mendengar melaluinya, melihat melaluinya, berbicara melaluinya, diam melaluinya, senang dan damai melaluinya. Dengan demikian, kau akan tuli terhadap segala sesuatu selainnya, sehingga kau tak mendapati kemaujudan selainnya. Sehingga kau mengetahui hukum dan selaras dengan kewajiban dan larangan. Maka bila sesuatu kekeliruan ada padamu, ketahuilah bahwa kau sedang diuji, digoda dan dipermainkan oleh setan-setan. Maka kembalilah kepada hukum dan pegang teguhlah ia, dan jagalah dirimu agar senantiasa bersih dari keinginan-keinginan rendah, sebab segala yang tak dikukuhkan oleh hukum adalah kekafiran.